Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 materi teks prosedur. Nah, di bab 3 ini ada 4 subbab yang akan kita bahas selama pertemuan kali ini. Nah, subbab yang pertama yaitu mengidentifikasi teks prosedur, yang kedua menyimpulkan isi teks prosedur, yang ketiga menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur, yang keempat yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah subbab pertama. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan ataupun berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur ini ada ciri umum kebahasaan bahkan langkah-langkah yang harus kita pelajari supaya teks prosedur yang kita buat itu menjadi lebih baik. Nah, ciri umum dari teks prosedur ada 3. Yang pertama harus memiliki kalimat perintah, yang kedua harus memiliki kalimat saran, dan yang ketiga harus memiliki kalimat larangan. Nah, ternyata di kalimat perintah juga dibagi menjadi 2, yaitu kalimat perintah biasa dan kalimat perintah ajakan. Nah, terus setelah kita memahami yang namanya ciri umum, kita harus memahami juga yang namanya kebahasaan dari teks prosedur. Ciri kebahasaan dari teks prosedur ada 4 ciri. Yang pertama adalah menggunakan kata benda, yang kedua adalah menggunakan kata kerja, yang ketiga menggunakan kalimat majemuk, dan yang keempat menggunakan konjungsi. Nah, ternyata di kalimat majemuk kita harus tahu dulu yang mana sih yang dikatakan kalimat majemuk, yaitu dengan menggunakan kata dengan, hingga, sehingga, dan sampai. Itu untuk kalimat majemuk. Selanjutnya, apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Menghubungkan apa, Bu? Menghubungkan antara kalimat dengan kalimat, kata dengan kata. Nah, bagaimana sih contoh dari konjungsi? Konjungsi itu yang biasa dipakai untuk teks prosedur yaitu ada 3. Ada kemudian, ada selanjutnya, dan ada setelah itu. Nah, itu untuk kebahasaan dari teks prosedur. Nah, biasanya di teks prosedur selalu menjelaskan bagaimana nih tata cara membuat sesuatu atau bagaimana sih tata cara melakukan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, biasanya prosedur dari teks prosedur ada 2, yaitu bagaimana cara membuatnya dan apa aja alat-alatnya. Nah, Bu Nisa akan menyampaikan contoh dari salah satu teks prosedur yaitu cara membuat angklung. Nah, pertama yang harus kita sebutkan adalah bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya apa nih kalau untuk membuat angklung? Yaitu bambu dan tali rotan. Lalu, dari kedua itu akan kita jelaskan yang namanya langkah-langkah untuk membuat angklung. Nah, akhirnya tips keduanya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkahnya bagaimana cara untuk menjelaskan langkah-langkah? Yang pertama adalah potonglah bambu sesuai ukuran. Kemudian buat nada sesuai dengan panjang tabung dan tinggi lubang. Lalu yang ketiga, kita buatlah tiang. Setelah tiang sudah dibuat, jika sudah kering, satukan dan ikatlah dengan rotan. Nah, jika sudah kering, angklung pun akan menjadi sebuah angklung yang dapat kita mainkan kepada teman-teman kita dan lain sebagainya. Nah, demikian materi bab 3 mengenai teks prosedur yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera.